Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum ke materi pertama, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, setelah membaca laporan hasil observasi, peserta didik mampu menganalisis teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca laporan hasil observasi, peserta didik dapat menjelaskan ringkasan isi teks laporan hasil observasi dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami fungsi dari teks laporan hasil observasi dengan cermat setelah membaca teks laporan hasil observasi. Langsung saja ya. Materi pertama mengenai pengertian teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, ada yang sudah mendengar apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi dapat diartikan sebagai pelaporan hasil penelitian secara observasi yang telah dilakukan peneliti atau penulis. Menurut para ahli, yaitu Kosasih, menjelaskan bahwa teks hasil observasi adalah teks yang menyuguhkan informasi yang membahas mengenai hasil analisis yang sistematis dan menyeluruh berdasarkan sudut pandang keilmuan. Selanjutnya, ada tujuan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bertujuan untuk mengatasi suatu persoalan. Maka dari itu, tidak heran jika laporan hasil observasi lebih tepat digunakan untuk mengobservasi masalah yang tepat saat terjadi. Apabila ada yang mengobservasi tanpa ada masalah yang terjadi, hanya akan sia-sia dan buang waktu. Yang kedua, menemukan teknik atau cara baru. Dari persoalan yang ada, dicari solusi yang tepat. Nah, dari solusi yang diperoleh inilah diharapkan akan menemukan cara baru sehingga ada sesuatu hal yang bersifat terbarukan dan solutif. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Hal ini dapat diterapkan di banyak hal. Secara tidak langsung, hasil observasi sebagai sarana pengumpulan data. Dari data-data yang terkumpulkan inilah yang membantu kita untuk mengambil keputusan secara tepat dan minim resiko. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Dalam menyusun teks laporan hasil observasi, tentunya harus membutuhkan waktu untuk observasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir pada hasil observasi. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu masalah. Karena pada saat menyusun teks laporan hasil observasi, tentunya perlu memerlukan meneliti. Sebelum melakukan penelitian, diperlukannya terjun di lapangan. Seseorang peneliti akan melakukan observasi kecil-kecilan. Tentu saja, cara atau tekniknya pun berbeda-beda. Yang selanjutnya, ada fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab terhadap tugas atau kegiatan yang diamati. Jadi, setiap hasil penelitian observasi, peneliti atau penulis memiliki tanggung jawab terhadap data yang dilaporkan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusun kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan, di mana setiap proses pengamatan seorang penulis tidak bisa mengobservasi secara serampangan, harus mengobservasi sesuai dengan kode etik penelitian. Yang ketiga, sebagai pendokumentasian. Selain memiliki pertanggungjawaban dan sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban, ternyata berfungsi sebagai sarana untuk pendokumentasian hasil penelitian. Pendokumentasian itu penting karena dari hasil dokumentasi tersebut, sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kajian penelitian bagi regenerasi yang lain. Dan yang keempat, sumber informasi terpercaya. Teks laporan hasil observasi diperoleh melalui proses pengamatan yang cukup lama, sehingga kredibilitas atau hasil laporan memiliki kekuatan tersendiri. Hal lain karena observasi juga salah satu teknik penelitian yang dimana setiap hasil penelitian dituntut untuk dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dan yang terakhir ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, disusun secara sistematis. Nah, teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau sesuai dengan fakta. Nah, dari data-data yang ada pada teks tersebut harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, saat membuat teks laporan hasil observasi, tidak boleh sembarangan atau memalsukan data.
Yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Teks laporan hasil observasi berisi informasi mengenai suatu situasi tertentu yang dibahas secara umum. Objek ini bisa beraneka ragam, misalnya makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, atau hal lainnya, ataupun bisa seperti ekosistem, sosial, dan budaya. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Perincian bagian atau objek yang ditulis dalam teks laporan hasil observasi ini berupa klasifikasi dan informasi ciri-ciri objek. Misalnya, kamu sedang mengamati pertumbuhan kacang hijau, maka ciri-ciri objeknya itu bisa berupa tumbuhan jenis polong-polongan yang hidup di wilayah tropis, batangnya berbulu berwarna hijau dan kecoklatan. Dan yang kelima, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Teks laporan hasil observasi harus ditulis menggunakan bahasa yang baku, soalnya merupakan tulisan ilmiah. Jadi, saat menyusun teks laporan hasil observasi, bahasa yang digunakan harus baku dan jelas. Sekian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Semangat terus!